Kamu tahu nggak kalau Jerman lagi resesi, tapi ribuan lowongan Ausbildung masih terbuka? Kamu pasti bingung melihat kondisi Jerman saat ini. Kelihatannya menakutkan banget ya. Tapi sebelum lanjut, aku mau bahas dulu. Sebenarnya resesi itu apa sih? Menurut Kemenku.go.id, resesi adalah kondisi terjadinya penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan di suatu wilayah tertentu. Indikatornya adalah produk domestik bruto atau PDB terkontraksi selama 2 kuartal atau lebih secara berturut-turut. Umumnya terjadi karena ada guncangan ekonomi yang mendadak, perubahan teknologi, inflasi tinggi, pengelolaan utang yang tidak sehat, juga penggelembungan aset. Terus dampaknya apa aja? Resesi berdampak pada meningkatnya angka pengangguran karena beberapa perusahaan gulung tikar dan pendapatan masyarakat juga akan menurun. Begitupun dengan angka investasi. Yang terjadi di Jerman saat ini adalah menurunnya produk domestik bruto atau PDB sebesar 0,2%. Hal ini berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi Jerman karena daya beli masyarakat juga menurun dan konsumsi juga melambat. Saat ini biaya transport naik, kebutuhan makan naik, dan biaya hidup lainnya juga ikut naik. Hal yang sama juga dirasakan sektor otomotif dan manufaktur berat yang juga menurun. Namun, tidak untuk sektor layanan publik dan juga teknis. Hal ini berarti ada beberapa bidang Ausbildung yang memang terdampak dari resesi. Namun, bukan berarti semua bidang Ausbildung itu ditutup. Ini 3 fakta kondisi Jerman saat ini yang perlu kamu tahu. Pertama, peluang Ausbildung masih tetap terbuka karena sektor keperawatan, teknik, dan jasa masih kekurangan orang, seperti perawat, gastronomi, dan juga logistik. BPS Jerman atau The Statist mencatat bahwa ribuan posisi Ausbildung tetap terbuka karena anak muda lokal makin sedikit atau nggak minat kerja teknikal. Kedua, gaji dan tunjangan cenderung stabil karena Ausbildung udah diatur oleh undang-undang. Gaji tetap dibayar oleh perusahaan, bahkan saat ekonomi sedang melambat. Beberapa sektor malah meningkatkan gaji minimum agar bisa menarik lebih banyak peserta asing. Ketiga, sistem ajubani visa yang ditolak akan resmi dihapus. Dari website Kedutaan Besar Jerman, ada perubahan prosedur pengajuan visa Jerman di seluruh dunia. Per tanggal 1 Juli, proses ajubani ketika visa ditolak akan resmi dihapus. Kategori visa yang terkena dampak ini adalah visa Schengen dan juga visa nasional, yaitu untuk Ausbildung, kuliah, dan juga kumpul keluarga. Satu-satunya cara untuk mengajukan banding setelah visa kamu ditolak dengan menggugat ke pengadilan administratif di Berlin. Tentunya kamu udah harus menggunakan bahasa Jerman dan juga ada biaya pengadilan. Jadi, walaupun ekonominya lagi resesi, kebijakan SBM-nya tetap agresif. Karena tanpa tenaga kerja, Jerman gak akan bisa bangkit. Kesimpulannya tetap worth it gak sih ikut program Ausbildung? Dari salah satu video bintang di Jerman yang saat ini ada di Jerman, menjelaskan bahwa ada 3 hal yang harus kamu perhatikan kalau kamu ambil Ausbildung saat ini. Pertama, pilih jurusan yang high demand. Kayak yang udah aku bilang tadi, saat ini Jerman masih membutuhkan banyak banget tenaga kerja di bidang perawat, gastronomi, dan juga logistik. Kedua, pastikan gaji dan kota yang akan kamu datangi untuk Ausbildung itu worth it. Kalau gaji kamu cuma sampai 700 euro atau setara dengan 13 juta rupiah di kota besar seperti Berlin, kemungkinan nggak akan cukup. Jadi pastikan kota yang kamu pilih sesuai sama gaji yang akan kamu dapatkan. Ketiga, pastikan fasilitas yang diberikan perusahaan worth it buat kamu. Selain harga makanan yang tinggi, kamu juga perlu tahu nih, apakah kamu dapat tempat tinggal, diskon transportasi, dan juga asuransi kesehatan. Dan terakhir, kalau kamu berpikir untuk Ausbildung di Jerman dan kembali ke Indonesia, kurang worth it. Karena Ausbildung emang disiapkan untuk kamu kerja profesional di sana. Kalau kamu balik lagi ke Indonesia dan kerja di Indonesia, tentunya nggak akan setara sama biaya yang kamu keluarkan untuk berangkat Ausbildung ke Jerman. Intinya, kalian nggak usah panik atas apa yang terjadi saat ini. Pastikan kalian menyiapkan semuanya dengan matang dari Indonesia.
Mulai dari persiapan bahasa, persiapan dokumen, dan perbanyak latihan wawancara. Jadi, udah sampai mana nih persiapan kamu? Kalau kamu mau punya teman belajar bahasa Jerman, kunjungi @info.jerman untuk tahu lebih detail kelas bahasa Jerman yang bisa bantu kamu lolos ujian Goethe. Komen panduan Ausbildung, nanti aku kirim panduan lengkapnya secara gratis buat kamu. Aku Vio, sampai jumpa di video berikutnya.